Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan materi mengelola kartu persediaan. Kegiatan belajar pertama, pencatatan persediaan. Kompetensi dasar, kemampuan atau keahlian yang diharapkan kalian dapat melakukan pencatatan persediaan. Baik, sebelum kita memulai, Ibu ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa persediaan sama juga dengan persediaan barang dagangan yang terjadi yang ada akun yang ada pada perusahaan dagang. Lalu persediaan bahan baku akun yang ada pada perusahaan manufaktur. Jadi istilah persediaan sama juga dengan istilah persediaan barang dagangan pada perusahaan dagang, dan persediaan pada perusahaan manufaktur sama juga dengan persediaan bahan baku. Baik, kita mulai. Pengertian dan karakteristik persediaan. Persediaan merupakan salah satu jenis aset lancar yang jumlahnya relatif besar dalam perusahaan dagang maupun manufaktur. Jadi persediaan itu merupakan harta yang sangat besar dalam perusahaan dagang maupun manufaktur. Contoh, perusahaan dagang, persediaannya apa yang ada pada perusahaan dagang? Jika kita mendirikan usaha dagang motor, jual motor, maka persediaannya berupa motor itu sendiri atau kendaraan. Nah, persediaan yang ada pada perusahaan manufaktur, contohnya persediaan bahan bakunya seperti tepung, roti, tepung, telur, seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan. Persediaan merupakan faktor penting di dalam menentukan kelancaran operasional perusahaan. Nah, pembelian persediaan dapat dilakukan beberapa kali dengan biaya perolehan per unit yang berbeda-beda dalam satu periode akuntansi. Nah, jika kita mendirikan perusahaan dagang, sudah pasti kita harus membeli terlebih dahulu persediaannya. Begitupun juga dengan perusahaan manufaktur. Nah, dalam pembelian persediaan sudah pasti kita tidak cukup sekali melakukan pembelian persediaan, tetapi pembelian persediaan itu kita lakukan beberapa kali dan sudah tentu dengan biaya yang per unit yang berbeda-beda. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Ketepatan penilaian biaya perolehan persediaan yang benar mempunyai pengaruh yang akan dicantumkan pada harga pokok penjualan selama periode akuntansi maupun pada akhir periode akuntansi sebagai persediaan akhir. Baik, kita bahas. Persediaan akhir adalah semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual kembali atau dikonsumsikan atau diproses lebih lanjut dalam siklus operasi normal perusahaan. Jadi, persediaan di sini yang untuk dijual kembali maka itu terjadi pada perusahaan dagang. Yang untuk diproses lebih lanjut itu terjadi pada perusahaan manufaktur. Persediaan mempunyai pengertian yang sangat luas. Misalnya, persediaan yang ada di gudang. Ya, sudah pasti jika kita membeli persediaan untuk sementara pasti kita simpan dulu di gudang, maka itu disebut dengan persediaan yang ada di gudang. Lalu persediaan yang dititipkan pada perusahaan lain. Ya, contoh, misal kita punya perusahaan dagang, lalu ada barang yang kita titipkan pada perusahaan lain. Ya, persediaan untuk operasional perusahaan disebut juga dengan perlengkapan. Nah, persediaan untuk operasional perusahaan itu contohnya untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa. Contoh,
perusahaan jasa salon ya. Nah, pada perusahaan jasa salon, maka persediaannya itu disebut dengan perlengkapan. Karena persediaan tersebut atau perlengkapan tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Misal perusahaan salon kita membutuhkan sampo, lulur, masker. Nah, itu digunakan dalam operasional perusahaan. Lanjut, persediaan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Maka ini adalah yang terdapat pada perusahaan manufaktur ya. Kita mempunyai persediaan bahan baku, lalu persediaan baku tersebut kita gunakan untuk proses produksi selanjutnya. Misal bahan baku tepung bisa kita jadikan sebagai pembuatan roti. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ibu lanjutkan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka karakteristik dari persediaan sebagai aset itu ada 3 antara lain. Kalian pahami bahwa karakteristik dari persediaan bahwa persediaan tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, persediaan dalam proses produksi untuk diselesaikan. Yang ketiga, persediaan dalam bentuk perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, dalam mengklasifikasi persediaan sangat dipengaruhi oleh sifat dan jenis usaha perusahaan yang bersangkutan. Pada masing-masing jenis perusahaan seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan manufaktur. Persediaannya sudah pasti, persediaan yang dimiliki sudah pasti berbeda-beda. Sebagai gambaran berikut ini akan dijelaskan masing-masing persediaan yang dimiliki pada perusahaan yang berbeda jenisnya, yaitu yang pertama perusahaan jasa. Perusahaan jasa persediaannya adalah perlengkapan, supplies, adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dipakai untuk operasional perusahaan. Nah, atau sering disebut persediaannya dengan nama barang habis pakai. Misalnya, contoh perusahaan jasa salon, maka perlengkapan yang dimiliki adalah barang-barang yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaannya. Contohnya, sampo, obat rebonding, lulur, dan masker. Nah, pada perusahaan jasa, persediaan atau akun yang digunakannya disebut dengan nama akun supplies atau barang habis pakai. Karena persediaan tersebut dipakai untuk proses untuk operasional perusahaan. Baik, yang kedua, untuk jenis perusahaan dagang. Ya, persediaannya pada perusahaan dagang ada 2. Yang pertama persediaan barang dagangan. Istilah akuntansinya merchandise inventory. Ya, jadi pada perusahaan dagang persediaannya itu disebut dengan nama persediaan barang dagangan. Adalah barang-barang yang dibeli, disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha perusahaan. Contoh, jika kita mendirikan perusahaan dagang penjualan motor, maka motor tersebut disebut dengan persediaan barang dagangan. Ya, kita tidak boleh menyebut barang dagangan motor, tapi motor tersebut kita sebut dengan nama persediaan barang dagangan. Yang kedua, pada perusahaan dagang persediaannya kita membutuhkan perlengkapan atau supplies adalah barang-barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan untuk dipakai untuk operasional perusahaan atau sering disebut sebagai barang habis pakai. Nah, contoh persediaan perlengkapannya pada perusahaan dagang itu seperti kertas,
alat-alat tulis kantor. Nah, itu digunakan untuk administrasi administrasi keuangan pada perusahaan dagang. Jadi perlengkapan itu bukan untuk dijual. Perlengkapan itu dipakai untuk operasional perusahaan, untuk ya seperti itulah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, di dalam perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan. Nah, persediaannya itu ada persediaan bahan baku, raw material inventory adalah barang yang berwujud bahan baku yang akan diproses menjadi barang jadi. Nah, persediaan bahan bakunya contohnya seperti tepung, telur, begitu. Lalu yang kedua, persediaannya adalah barang dalam proses, work in process. Adalah bahan yang telah diproses tetapi belum menjadi produk jadi. Nah, tepung tadi diolah maka menjadi adonan. Nah, adonan tersebut disebut dengan persediaan barang dalam proses. Oke, yang ketiga, persediaan barang jadi atau finishing good inventory adalah barang yang siap untuk dijual atau dipasarkan. Nah, adonan tadi dari tepung, adonan, lalu menjadi barang jadinya berupa roti yang siap untuk dijual atau dipasarkan. Baik, Ibu ulang, pada perusahaan jasa persediaannya itu berupa contoh, jika perusahaan jasanya berupa salon, maka kita membutuhkan persediaan berupa sampo, obat rebonding, lulur, masker, dan lain-lain. Nah, persediaan pada perusahaan jasa tersebut, akunnya itu kita menggunakan perlengkapan. Nah, persediaannya itu disebut dengan nama perlengkapan, yaitu barang habis pakai dan dipakai untuk operasional perusahaan itu sendiri. Oke. Lalu yang kedua, perusahaan dagang persediaannya ada 2, yaitu persediaan barang dagangan, yaitu memang barang-barang yang dibeli disimpan sementara lalu untuk dijual kembali. Yang kedua, perlengkapan barang yang habis dipakai untuk operasional perusahaan itu seperti alat-alat tulis kantor perusahaan. Yang ketiga, pada perusahaan manufaktur jenis persediaannya ada 3, ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Maka kesimpulannya adalah bahwa mengelola persediaan adalah mempertahankan atau menyediakan persediaan. Pada perusahaan dagang, maka barang dagangan yang siap dijual. Maka kita akan menyediakan persediaan barang dagangan yang siap dijual. Lalu pada perusahaan manufaktur kita akan menyediakan persediaan berupa bahan baku untuk proses produksi. Lalu kesimpulan yang kedua, penyediaan barang dapat dilakukan mulai dari pembelian, penyimpanan sementara, kemudian dijual. Itu untuk perusahaan dagang. Nah, pada perusahaan manufaktur, penyediaan dapat dilakukan mulai dari pembelian bahan diolah lalu menjadi produksi siap dijual. Demikianlah penjelasan Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.